Oke, kita lanjut ke chapter kedua, Social Research Strategies. Oke, ini table of contents-nya, jadi nanti kita akan bahas introduction, theory and research, epistemological considerations, ontological considerations, research strategy, mixed method research. Ya. Oke, metode penelitian sosial terkait erat dengan berbagai visi tentang bagaimana realitas sosial harus dipelajari. Metode bukan hanya alat netral, ya, mereka terkait dengan cara di mana para peneliti sosial membayangkan hubungan antara sudut pandang yang berbeda tentang sifat realitas sosial dan bagaimana hal itu harus diteliti. Oke, data penelitian dikumpulkan dalam kaitannya dengan sesuatu. Nah, sesuatu yang dimaksud di sini biasanya sebuah teori. Breman mengatakan bahwa bukan berarti penelitian sepenuhnya didikte oleh teori, tetapi peneliti juga bisa melakukan penelitian karena misalnya ada concern tentang masalah sosial yang mendesak gitu ya. Misalnya literasi media di kalangan remaja yang tinggal di pemukiman kumuh atau peran pekerja seks komersial dalam menyebarkan infeksi HIV gitu ya. Ini seperti penelitiannya McKinney dan Barnard tahun 96 gitu, dan seterusnya. Nah, lalu theory and research gitu. Teori dan penelitian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak mungkin bisa melakukan penelitian tanpa teori. Dan sebaliknya teori tidak akan bisa dikembangkan tanpa melakukan penelitian. Ya. Teori memberi kita suatu kerangka yang membantu dalam melihat dan memahami suatu permasalahan. Teori menyediakan konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang bisa dipergunakan, membantu kita dalam mengarahkan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dan membimbing kita dalam memberikan makna atas temuan data. Itu hanya ya tingkat keutamaan teori kan berbeda gitu antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian kuantitatif, teori menempati posisi sentral ya, karena penelitian kuantitatif berangkatnya dari teori gitu. What type of theory? Jadi teori adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan realitas yang dapat diamati yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia. Jadi karakteristik teori itu ada dua. Yang pertama, teori adalah penjelasan yang sistematis tentang suatu realitas atau gejala sosial. Suatu teori selalu berisi penjelasan mengenai gejala atau kenyataan, dan teori juga bisa berperan sebagai prediksi. Yang kedua, teori adalah abstraksi dari realitas yang rumit. Teori berusaha melakukan penyederhanaan realitas yang abstrak menjadi lebih konkret sehingga mudah dipahami. Nah, abstraksi realitas yang kompleks ini juga berguna agar realitas tersebut bisa diukur dan diteliti. Nah, ini saya sudah memberikan 3 contoh gitu ya, teori moral panic, spiral of silence, lalu hierarki pengaruh. Nah, saya akan jelaskan satu-satu ya. Moral panic ya, konsep kepanikan moral ya. Pertama kali dicetuskan oleh Cohen ya, Stanley Cohen tahun 1972 dalam disertasinya gitu. Cohen menggambarkan masyarakat Eropa dan Amerika di penghujung tahun 1960-an. Peristiwa The Moths and Rockers yang terjadi di Clacton, Inggris ya, dipilih Cohen untuk menggambarkan kepanikan moral. Perkelahian antar geng motor di Inggris tersebut ya ditulis oleh media Inggris sebagai kekerasan antar pemuda yang meresahkan dan berbahaya. Nah, berita ini pun menyebar dengan pesat ya, bukan hanya di Inggris tetapi juga di Kanada, Amerika Serikat, Australia, bahkan hingga Afrika Selatan.
Ya, topik kekerasan dan vandalisme yang dilakukan sekelompok anak muda yang masuk dalam geng motor menjadi populer selama 3 tahun lamanya. Nah, menurut Cohen, eh, kepanikan moral merupakan suatu keadaan yang saling berkaitan mengenai individu atau sekelompok individu yang dianggap dapat mengancam nilai-nilai dan kepentingan masyarakat ya, yang ditampilkan oleh media massa sebagai sebuah stereotip dan muncul dalam beragam bentuk. Nah, pandangan terhadap moral yang seharusnya ada dalam masyarakat kemudian dibentuk oleh tokoh masyarakat atau para ahli baik dalam bentuk penjelasan atau solusi atas ancaman sosial yang terjadi. Cohen juga menjelaskan pihak yang memulai kepanikan ketika mereka mulai merasa suatu nilai sosial atau budaya terancam, ya disebut sebagai pengusaha moral gitu. Jadi moral entrepreneur. Nah, sebaliknya pihak yang dikatakan sebagai pengancam ketertiban sosial disebut sebagai setan rakyat, folk devil gitu ya. Nah, menurut Gode dan Ben Yehuda, kepanikan moral ini dicirikan oleh 5 elemen, yaitu keresahan, kekhawatiran ya penolakan, kesepakatan bersama, ketidakseimbangan ya, dan cenderung berubah-ubah atau tidak stabil. Nah, 5 elemen ini berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui kapan dan bagaimana kepanikan moral mengorganisir peristiwa tertentu. Nah, untuk dapat dikatakan sebagai kepanikan moral, syarat pertama yaitu harus ada tingkat keresahan tinggi atas perilaku atau tindakan kelompok tertentu dalam bermasyarakat. Nah, keresahan akan sebuah kasus bisa saja muncul disebabkan berbagai faktor. Salah satunya adalah pemberitaan di media massa. Kedua, harus ada penolakan terhadap kelompok yang dikategorikan berperilaku menyimpang dan mengancam nilai-nilai di masyarakat. Nah, kelompok ini diklasifikasikan sebagai setan rakyat gitu yang harus dimusuhi. Ketiga, harus ada kesepakatan yang substansial dan luas di antara anggota masyarakat tentang ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok yang bermasalah. Nah, pada elemen ini, pengusaha moral harus mulai vokal dan setan rakyat harus tampak lemah dan tidak terorganisasi. Syarat keempat yaitu adanya reaksi negatif yang tidak proporsional gitu terhadap kelompok yang bermasalah. Adanya kekeliruan pandangan substansial sebagian masyarakat dalam melihat jumlah anggota yang berperilaku demikian. Kemudian ancaman yang muncul dan bahaya yang mungkin timbul tanpa disadari oleh penilaian berdasarkan realitas yang ada. Nah, terakhir, kepanikan moral biasanya datang dan menghilang dengan cepat ya. Jadi hal ini dapat didasari karena media telah mengubah narasi berita menjadi berbeda dari sebelumnya. Namun pada dasarnya kepanikan moral merupakan suatu kondisi yang laten ada dalam masyarakat untuk waktu yang lama hingga dapat muncul berulang kali. Gitu. Yang kedua adalah spiral of silence. Ini yang dikembangkan oleh Elizabeth Neal Newman. Teori ini berkaitan dengan pembahasan topik opini publik yang telah menjadi konsentrasi utama dalam ilmu politik. Gitu, dalam ilmu komunikasi ya, Newman mencoba mendemonstrasikan bagaimana komunikasi interpersonal dan media bekerja bersama dalam pengembangan opini publik. Spiral of silence terjadi ketika orang-orang yang memiliki opini mayoritas terus menyampaikan opini mereka, sedangkan orang-orang yang memiliki opini minoritas lebih memilih untuk diam. Proses ini terjadi secara spiral gitu, sehingga opini mayoritas lebih banyak dipublikasikan, sedangkan opini minoritas tidak. Jadi pada akhirnya terdapat dua asumsi mengenai opini dalam teori ini, yaitu setiap individu mengetahui opini mana yang lazim dan tidak lazim. Asumsi ini menjelaskan bahwa manusia memiliki indera semi-statistik yang digunakan untuk menentukan opini dan cara berperilaku yang lazim di lingkungan mereka. Kedua, individu menyesuaikan diri dengan persepsi yang ada pada suatu opini yang populer. Pada hakikatnya, spiral of silence ini muncul karena adanya rasa ketakutan akan tindakan isolasi terhadap individu dengan opini minoritas. Ancaman kritik dari orang lain adalah kekuatan yang besar untuk membuat individu diam. Nah, masyarakat dengan opini minoritas tentunya tidak ingin merasa dikucilkan atau diasingkan dalam suatu kelompok. Jadi mereka ingin bergaul bersama yang lainnya. Mereka tidak ingin sendiri
walaupun mereka tetap berkeyakinan tinggi. Nah, dengan demikian masyarakat akan mempelajari berbagai pandangan masyarakat lain di lingkungannya, mencari mana opini yang populer dalam lingkungan tersebut, ya. Dan media juga sangat berkontribusi gitu ya dalam mempublikasikan opini yang dianggap penting dan pada akhirnya mempengaruhi pembentukan opini di masyarakat. Gitu. Karena hal ini disebabkan karena masyarakat merasa nggak berdaya ya di hadapan media. Dua alasannya adalah karena sulitnya mempublikasikan pendapat dan sudut pandang mereka, lalu media cenderung mengkambing hitamkan opini masyarakat ya. Dengan demikian media adalah bagian penting dalam terjadinya spiral of silence. Tapi di zaman sekarang apakah teori ini dibantah gitu? Karena kan teori ini juga cukup lama ya, 1960 sampai 1970. Ya belum ada media sosial gitu. Nah, bisa saja dibantah ya. Bisa saja tidak berlaku gitu. Silakan melakukan penelitian menggunakan teori ini di era sekarang gitu. Apakah sebetulnya masih ada spiral of silence di masyarakat atau sebenarnya sudah tidak ada. Yang ketiga ada hierarki pengaruh, Shoemaker and Rees tahun 1996. Nah, dalam komunikasi massa, apabila suatu media menyajikan sebuah informasi, tentu terdapat faktor-faktor yang memengaruhinya. Nah, pengaruh faktor-faktor ini disebut sebagai teori hierarki pengaruh media yang dikenalkan pertama kali oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Rees. Sumber hierarki pengaruh tersebut bisa berasal dari individu pekerja media, kerutinan media, organisasi media, institusi sosial, dan sistem sosial. Nah, dari kelima faktor, ya, faktor internal media biasanya yang memiliki pengaruh paling besar. Faktor internal media terdiri dari faktor individu pekerja, kerutinan media, organisasi media. Faktor individu pekerja media, misalnya reporter atau wartawan. Kerutinan media muncul dari keseharian media tersebut. Lalu faktor organisasi media biasanya berkaitan dengan struktur organisasi di media atau kepemilikan yang berpengaruh besar atas informasi yang disiarkan oleh media tersebut. Sementara faktor eksternal biasanya berasal dari pengiklan, penonton, pemerintah, pangsa pasar, dan sebagainya. Ya. Sedangkan faktor ideologi media muncul berdasarkan cara pandang yang dianut oleh sebuah media. Selanjutnya deductive and inductive theory. Jadi kalau di sini saya ngejelasinnya, saya mengutipnya dari buku Bremen juga ya. Deductive theory represents the commonest view of the nature of the relationship between theory and social research. The researcher, on the basis of what is known about in particular domain and of theoretical considerations in relation to that domain, they use a hypothesis or that must then be subjected to empirical scrutiny. Jadi ya kalimat tadi menekankan bahwa peneliti sosial yang menggunakan teori deduktif harus dengan baik ya menyimpulkan hipotesis dan kemudian menerjemahkannya ke dalam istilah operasional. Nah, ini berarti bahwa peneliti perlu menentukan bagaimana data dapat dikumpulkan dalam kaitannya dengan konsep yang menyusun hipotesis. Nah, di sini kita bisa lihat proses deduktif tampak sangat linier, satu langkah mengikuti yang lain dalam urutan yang jelas dan logis. Jadi yang pertama kita harus menentukan teorinya dulu, lalu menurunkan dari teori itu kemudian membuat hipotesis, lalu ada data collection, lalu hasil penelitian, lalu hipotesis dikonfirmasi atau ditolak ya, diterima atau ditolak, lalu ada revision of theory. Jadi lebih banyak penelitian teori deduktif ya menurut Bremen ini sebenarnya penelitian ya, bentuknya itu konfirmasi terhadap teori gitu. Nah dalam kalau kita lihat gambar ini, jadi peneliti ini tidak bisa langsung meloncat misalnya dari teori ke pengumpulan data. Ya, semua tahapan harus dilalui satu demi satu sebelum temuan dan kesimpulan dibuat. Nah, karena bersifat linear, peneliti juga tidak bisa mundur ke belakang gitu ya dari rangkaian proses penelitian. Nah, sebagai misal ketika peneliti sudah
berada pada tahap pengumpulan data, tidak boleh dia mundur ke belakang untuk mengganti teori. Hal ini karena instrumen dan hipotesis penelitian kan diturunkan dari teori. Jadi mengganti teori berarti mengganti instrumen dan hipotesis. Sementara with an inductive stance ya, theory is the outcome of research. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat gambarnya di sini, deductive approach itu teori, lalu observation and findings. Sementara inductive approach itu observasi dulu, baru menemukan sebuah teori. Gitu. Jadi teori adalah hasil dari proses penelitian. Kalau pendekatannya induktif ya. Nah, strategi deduktif dikaitkan dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Strategi induktif yang menghubungkan data dan teori biasanya dikaitkan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Nah, ini kita bisa lihat di sini gambar ini cukup membantu sebetulnya untuk menjelaskan perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau kualitatif, peneliti melakukan penelitian lapangan, wawancara mendalam, observasi, mengumpulkan arsip dan dokumen dan sebagainya. Lalu peneliti mengajukan pertanyaan terbuka, peneliti menganalisis data, peneliti mencari dan menemukan pola-pola umum berdasarkan tema-tema atau kategori yang telah diidentifikasi. Peneliti mengemukakan konsepsi atau teori yang dihasilkan dari data lapangan dikaitkan dengan teori dan dari literatur yang di awal ya, kajian literatur tadi. Sementara pendekatan kuantitatif, peneliti menentukan teori yang bisa menjawab masalah penelitian. Peneliti menurunkan teori menjadi hipotesis penelitian yang akan diuji atau diverifikasi dalam penelitian. Lalu peneliti membuat definisi konseptual dan operasional variabel yang terbentuk dari teori-teori tersebut. Lalu peneliti mengukur atau mengobservasi variabel tersebut dengan bantuan instrumen, misalnya kuesioner, panduan eksperimen, atau lembar coding dan sebagainya. Lalu data diinput dan dianalisis untuk menjawab hipotesis penelitian. Apakah hipotesisnya penelitian terbukti ataukah tidak? Gitu. Jadi gambar ini sangat membantu ya membedakan dua pendekatan tadi.